Halo, shalom teman-teman. Selamat datang kembali ke podcast GPS. Bagaimana nih kabar teman-teman? Berharap dalam keadaan yang sehat dan sukacita ya. Ini adalah podcast GPS yang keempat, di mana menjadi wadah bagi kita untuk dapat terus bersekutu, meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Untuk teman-teman yang mungkin baru mendengar podcast GPS kali ini, atau mungkin belum tahu lebih tentang GPS, saya akan membagikan apa sih GPS itu. Jadi, GPS adalah sebuah persekutuan yang mewadahi siswa dan mahasiswa Kristen yang ada di Klaten untuk bersama-sama bertumbuh dan belajar kebenaran firman Tuhan. Di GPS ada persekutuan dalam kelompok-kelompok kecil, sekitar 2-5 orang untuk belajar firman Tuhan dengan lebih dalam. Fellowship adalah agenda bulanan di mana kelompok-kelompok kecil ini bisa berkumpul dan sharing bersama tentang apa yang mereka dapatkan di kelompok tersebut. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini, maka podcast sendiri inilah adalah suatu media alternatifnya. Oh iya, untuk podcast kali ini kita akan berdiskusi dan belajar bersama-sama mengenai suatu bahasan yang sangat menarik dan sering terjadi di kalangan anak muda, bahkan orang tua sekalipun, yaitu insecure. Nah, sebelum kita berdiskusi bersama-sama, saya mengajak teman-teman untuk mempersiapkan hati, memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita memujikan kita semua manusia. Setiap kita diciptakan untuk sebuah rencana yang termulia, bahkan selalu lahir ke dunia. Dia telah mengenal kita. Kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya, tinggikan namanya. Kita semua dijadikannya indah, kemuliaan seturut kamarnya. Kita manusia sungguh berharga di matanya. Kita semua dijadikannya indah, kemuliaan seturut kamarnya. Kita manusia sungguh berharga bagi Dia. Setiap kita diciptakan untuk sebuah rencana yang termulia, bahkan selalu lahir ke dunia. Dia telah mengenal kita. Kita diciptakan
Kita pasti pernah mengalami yang namanya insecure. Dan mungkin kadang kita bingung sebenarnya apa sih insecure itu? Dan apa sih dampaknya? Pastinya juga kita bertanya-tanya dong tentang bagaimana ya menyelesaikan masalah insecure ini. Nah, hal itu bakal kita bahas di podcast kali ini. Sebelumnya, kenalin dulu nih, saya Farel yang akan memandu sebagai moderator untuk podcast kali ini. Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Klaten angkatan 2019 dan saat ini saya sedang berkuliah di UKDW Yogyakarta. Tentu saja di sini saya tidak sendiri. Untuk beberapa menit ke depan kita juga akan ditemani bersama Mbak Grace yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Halo Mbak Grace, silakan untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman Guardian semua. Halo teman-teman Guardian semua, perkenalkan, nama saya Gracia Kristiana, biasa dipanggil Grace. Saya dulu sejak SMP ditolong di persekutuan ini, kemudian saya juga aktif melayani di persekutuan seperti ini, persekutuan siswa di Solo. Oke, halo Mbak Grace. Nah, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa. Saya minta tolong Mbak Grace untuk membuka dalam doa. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau di tengah pandemi seperti ini, meski kami tidak bisa berkumpul, kami bersyukur karena kami tetap diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih dengan fasilitas dan teknologi yang ada, kami bisa terus belajar firman Tuhan. Kami berdoa, tolong supaya Tuhan sendiri yang hadir dan menyertai persekutuan melalui podcast kami kali ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin sebagai pembuka ya Mbak, kita ulik dikit nih tentang definisinya. Maksud dari insecure yang mau kita bahas saat ini apa sih Mbak? Seperti sebelumnya tadi yang sudah dibahas sama Mas Farel ya, bahwa insecure ini banyak dialami gitu sama banyak orang. Siapa sih yang nggak pernah ngalamin insecure gitu? Nah, apa sih sebenarnya insecure ini? Jadi mungkin teman-teman sering mendengar kata secure ya. Kalau secure sendiri itu kan artinya aman. Nah, kalau insecure artinya rasa tidak aman atau rasa tidak percaya diri. Dalam konteks insecure itu yang akan kita bahas ini nanti, berarti adalah rasa tidak aman atau rasa tidak percaya diri terhadap diri kita sendiri. Setuju sih Mbak dengan definisi insecure itu, yaitu yang merasa tidak aman atau tidak percaya diri. Dan hal tersebut itu beberapa waktu juga terjadi di saya juga mengalami itu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa ini tuh rasa tidak aman atau rasa tidak percaya diri ini kan tidak mungkin otomatis muncul ya Mbak. Nah, pastinya pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya itu apa sih Mbak? Kenapa kita bisa mengalami insecure ini? Oke, jadi apa sih sebabnya gitu? Yang pertama, karena kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya, misal ketika kita melihat seseorang, respon dalam pikiran kita itu, kok dia cantik ya, pinter ya, anak orang kaya lagi, punya pacar lagi, hidupnya kayak sempurna banget gitu. Kok aku enggak? Terus contoh lain lagi, misal kita lihat teman kita di kelas. Wah, dia kok udah sejak dari kelas 1 sampai sekarang dia ranking 1 terus, mana nilai fisika, biologi, kimia, semuanya dapat selalu 90 gitu. Kok aku enggak ya? Aku nyari kalimat utama di bahasa Indonesia aja nggak bisa, kayak gitu. Jadi ketika kita lihat orang lain, respon kita, kok aku enggak ya, jadi kita selalu compare diri kita dengan orang lain kayak gitu, dan responnya selalu kok aku nggak punya apa yang dia miliki kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah pengaruh sosial media. Jadi kenapa sih insecure ini sekarang sepertinya makin banyak dialami oleh banyak orang ya, karena pengaruh sosial media juga. Ketika kita bangun pagi, apa yang kita pegang pertama kali? Alkitab? Bukan, jelas HP kita kan. Terus kita buka Instagram atau YouTube. Yang kita follow beauty vlogger atau selebgram. Terus kita lihat foto mereka,
wah fotonya bagus-bagus nih, mana kulitnya bagus, tinggi, cantik, angle fotonya bagus, tempat fotonya beda-beda, followersnya banyak lagi, like-nya banyak lagi. Aku kok nggak bisa kayak gitu ya. Terus juga mungkin kita lihat story temen kita lagi pamer HP baru gitu, wah dia HP-nya baru lagi, HP-nya selalu yang paling baru gitu, HP-ku lama udah 3 tahun nggak ganti-ganti, masih pakai HP kentang kayak gitu. Terus kita mungkin teman-teman yang baru masuk perguruan tinggi ada lihat postingan temennya pakai hari pertama masuk kuliah pakai jas alma mater warna kuning gitu, langsung berpikir bahwa kok aku nggak bisa keterima di universitas itu ya, atau wah teman-temanku semua udah kuliah sehingga bisa upload foto lagi kuliah gitu, aku nggak kuliah gitu, dan itu membuat kita jadi merasa tidak percaya diri gitu. Kemudian kenapa bisa ngalamin insecure adalah karena kita membentuk standar kesempurnaan yang sebenarnya nggak ada gitu, jadi kita yang bikin sendiri. Contohnya, misal bagiku, aku membentuk standar sendiri bahwa orang yang cantik adalah orang yang tinggi, kurus, rambutnya hitam panjang gitu. Jadi kalau aku tidak mencapai standar itu, aku merasa aku jelek, aku merasa aku kurang gitu. Padahal menurut orang lain cantik nggak seperti itu gitu. Jadi standarnya sebenarnya nggak ada, aku yang bikin sendiri, dan aku membandingkan diriku dengan standar itu, standar yang sebenarnya nggak ada. Kemudian contoh lain, misal aku punya standar bahwa seseorang yang hidupnya sukses adalah yang selalu ranking di kelas, kemudian berhasil masuk di university yang bagus, lulus 4 tahun cum laude, keterima di perusahaan besar, gajinya 10 juta, kemudian nanti usia 25-26 sudah menikah gitu. Ketika aku tidak berhasil masuk ke perguruan tinggi, nilaiku nggak cum laude, kemudian aku nggak berhasil mencapai gaji 10 juta, dan mungkin nanti sampai 30 tahun aku belum berhasil menikah, maka pikiranku adalah hidupku gagal, hidupku tidak berhasil, dan itu membuat aku menjadi rendah diri, tidak percaya diri, tidak nyaman dengan diri sendiri kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya kenapa bisa ngalamin insecure adalah karena selalu merasa kurang dari orang lain gitu. Seakan-akan orang lain itu punya segalanya dan aku enggak. Contohnya, pikiran kita selalu melihat orang lain itu memiliki A dan kita enggak. Padahal ya memang orang lain itu memiliki A, kita enggak, tapi kita punya B, orang lain enggak punya B. Jadi ya karena kita berbeda-beda, makanya orang lain memiliki sesuatu, kita nggak punya, tapi yang kita punya ini orang lain juga tidak punya gitu. Tapi karena kita sudah dikuasai oleh perasaan insecure, maka seakan-akan kita yang nggak punya apa-apa dan orang lain punya segalanya gitu. Kemudian kalau kita biarkan perasaan ini terus-menerus menguasai kita, maka kita jadi selalu berpikiran negatif. Pokoknya pikirannya adalah aku nggak punya, aku nggak cantik, aku nggak ganteng, aku tidak mampu, aku tidak multi talent, dan aku tidak berguna. Kayak gitu. Wah, setuju banget nih sama Mbak Grace. Kadang itu kita juga hanya karena main sosmed bisa jadi memiliki rasa insecure. Saya pun juga merasakan itu. Kadang-kadang pada saat lihat teman yang mungkin lebih baik angel fotonya atau miliki barang-barang branded, jadi kayak wah kok aku nggak gitu ya, jadi selalu berpikir negatif. Sangat menarik ya ini. Nah, setelah kita tahu kenapa sih kita bisa insecure, kan pasti kita juga penasaran nih, kenapa ya kok bisa, akibatnya itu apa dari insecure ini. Oke, jadi apa sih kemudian kalau insecure mengakibatkan apa? Yang pertama
yaitu kita tidak bisa melihat sisi positif dan kelebihan dari diri kita. Kenapa? Karena kita selalu berpikir apa yang tidak kita punya. Jadi sebenarnya kita punya kelebihan, tapi karena kita fokus dan kita selalu pikir negatif, apa yang kita selalu berpikir kita kurang, maka kita tidak bisa lihat sisi positif dan kelebihan diri kita. Contohnya, misal nilai kita jelek di mata pelajaran eksak ya, seperti matematika, fisika, kimia, kayak gitu. Kita fokus ke nilai jelek kita itu, kita berpikiran, wah aku bodoh ya, aku nggak bisa hitung matematika aja nggak bisa, selalu nilainya selalu di bawah 6 kayak gitu. Padahal kita unggul di nilai-nilai kita bahasa kayak gitu, tapi karena kita selalu fokus ke kekurangan kita, makanya kita tidak bisa lihat nilai-nilai positif yang ada dan kelebihan dari diri kita. Gitu. Kemudian yang kedua, akibatnya kita tidak bisa mengembangkan diri. Kenapa? Ya karena waktu dan energi kita habiskan untuk mikirin yang kita nggak bisa tadi loh. Kita mikirin kekurangan-kekurangan kita terus. Jadi ya waktu kita habis dan kita malah jadi tidak berkembang. Kayak gitu. Kemudian akibatnya juga yang terakhir, kita jadi dikuasai rasa rendah diri, dikuasai rasa tidak percaya diri gitu, sehingga itu bisa mengakibatkan kecemasan dan juga depresi gitu. Ternyata setelah kita tahu akibatnya nih nggak main-main ya Mbak. Jadi tetap ada akibat yang cukup serius dari insecure ini. Kalau begitu, menurut firman Tuhan untuk topik ini apa sih Mbak? Jadi tadi kita sudah melihat ya, banyak orang yang mengalami insecure. Terus juga kita sudah belajar kenapa sih orang itu bisa mengalami insecure. Nah, mari bersama-sama melihat apa yang Tuhan katakan. Nah, mari kita belajar dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kalau menurut firman Tuhan ini, tadi dikatakan bahwa engkaulah yang membentuk dan menenun aku. Berarti Tuhan sendirilah yang membentuk manusia dan menenun manusia. Tuhan sendiri yang membentuk teman-teman. Nah, kalau di terjemahan lain, membentuk itu created ya, yang artinya membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi teman-teman itu dibuat sendiri oleh Allah, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Berarti kebayang ya berapa berharganya teman-teman. Kemudian dikatakan juga Allah yang menenun kita. Kalau teman-teman pernah tahu kerajinan tenun, mungkin pernah lihat di televisi atau pernah lihat di majalah atau mungkin pernah lihat langsung. Menenun itu dibuat pakai tangan ya, bukan pakai mesin. Kemudian sebelum pengrajin itu memulai untuk menenun, pasti sudah ada polanya terlebih dahulu kan, dan pasti contoh polanya itu sudah selesai sebelum pengrajin memulai untuk menenun. Artinya apa? Bahwa kalau Allah menenun kita, berarti rencana Allah atas hidup kita itu sudah selesai sebelum Allah mulai menenun kita gitu. Jadi sebelum kita lahir, rencana Allah terhadap hidup kita itu sudah selesai. Kalau di NIV dikatakan, you yourself put me together in the womb and ordained the span of my life before I was born. Artinya Allah sendiri yang menempatkan kita di dalam rahim dan menetapkan rentang hidup kita sebelum kita lahir gitu. Jadi perjalanan hidup kita itu sudah ditetapkan Allah sebelum kita lahir. Maka ketika Allah
menciptakan kita, tentunya kita didesain sesuai dengan rencana Allah terhadap kita tadi. Dan tadi sudah saya singgung ya bahwa menenun itu tidak menggunakan mesin, berarti menggunakan tangan, handmade seperti itu. Yang artinya tidak mungkin sama persis satu dengan yang lain. Jadi meskipun kakak beradik, bahkan meskipun kembar identik, pasti berbeda. Kenapa? Karena kita ini hasil buatan tangan Allah. Bukan seperti cetakan pabrik yang borongan, banyak kayak gitu. Tetapi kita dibuat dengan tangan Allah, yang artinya pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi sangat tidak adil kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, karena percuma, kita memang diciptakan berbeda. Gitu teman-teman. Makin menarik ya teman-teman pembahasan kita. Jadi Allah sendiri itu sebenarnya menjadikan kita bukan tidak dengan rencana ya Mbak. Pasti dengan rencana. Bahkan Allah itu membentuk dan menenun, yang artinya bahwa Allah itu sudah merencanakan semuanya dengan detail. Sehingga setiap kita itu sebenarnya spesial kan ya. Dan mengagumkannya lagi, bahwa setiap kita itu diciptakannya berbeda. Aku dengan Mbak Grace berbeda. Aku dengan para guardians ini juga berbeda. Nah, karena itu kita sewajarnya tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita masing-masing memiliki keunikan kita masing-masing. Lalu, kenapa sih insecure itu harus digarisbawahi? Atau kenapa sih insecure itu persoalan yang penting, Mbak? Jadi kenapa sih insecure ini merupakan persoalan yang penting? Yang pertama, karena insecure ini bisa mengakibatkan masalah psikologis yang serius. Kenapa? Karena seperti yang sudah dibahas tadi ya, perasaan insecure ini kalau menguasai kita bisa jadi memiliki pemikiran-pemikiran negatif, dan kalau itu dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, maka bisa menyebabkan penyakit psikologis seperti kecemasan dan bahkan depresi. Kemudian yang kedua, insecure ini bisa membuat kehidupan kita mandek dan tidak berkembang. Karena kita fokus sama kekurangan kita dan kita tidak mengembangkan kemampuan kita, jadi kita bisa tidak menghasilkan apa-apa. Padahal Tuhan itu menciptakan kita dengan desain seperti ini, menciptakan saya dengan desain seperti ini, dengan bentuk tubuh seperti ini, dengan kepribadian saya seperti ini, dan dengan talenta saya seperti ini, itu ada maksud dan tujuan tertentu. Tetapi karena kita dikuasai insecure, maka kehidupan kita bisa tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian yang ketiga, insecure ini juga bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Kenapa? Karena tadi ya, Allah akan kita itu berharga di matanya. Tapi karena kalau kita merasa kita tidak berharga, kita merasa rendah diri, berarti itu menunjukkan bahwa kita tidak menghargai Allah Sang Pencipta itu. Dan itu bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Seperti itu. Dilihat dari alasan itu, ternyata insecure ini bukan persoalan yang main-main ya Mbak. Ternyata kita sadari lagi bahwa insecure ini cukup persoalan yang harus segera diselesaikan. Karena bisa membuat depresi, kehidupannya tidak berkembang, dan bahkan pertumbuhan rohani kita pun juga terancam terhambat. Nah, karena kita tahu nih, insecure itu persoalan yang sungguh penting untuk diselesaikan. Nah, sekarang pasti kita mau tahu dong gimana sih caranya menyelesaikan insecure ini, atau bagaimana sih cara merdeka dari insecure ini. Mungkin Mbak Grace punya tips and trick nih yang konkret dan yang praktis gitu Mbak, biar bisa langsung diterapkan. Oke, saya akan membagikan langkah-langkah praktisnya, berharap Sobat GPS semua bisa melakukan ini sebagai penerapan ya. Yang pertama, teman-teman bisa menuliskan di selembar kertas, yaitu jurnal kekurangan dan kelebihan. Seperti apa itu? Teman-teman silahkan menuliskan ya dalam jumlah yang sama kekurangan dan kelebihan teman-teman. Kenapa dalam jumlah yang sama? Karena kalau enggak, percaya deh nanti teman-teman pasti akan lebih banyak menulis kekurangan dan kesulitan menuliskan kelebihan. Maka dari itu, tuliskan dalam jumlah yang sama ya. Terserah mau 10-10 atau 20-20 atau 50-50, yang penting jumlahnya sama. Jika sudah,
teman-teman bisa baca dalam hati, kemudian syukuri kekurangan dan kelebihan yang teman-teman miliki itu. Dan terimalah itu sebagai bagian dari diri teman-teman. Terimalah bahwa misalnya mataku sipit, hidungku pesek, ya terimalah itu dari bagian teman-teman. Juga mungkin keahlian teman-teman, kelebihannya, alisku bagus, rambutku lurus, ya terimalah itu juga bagian dari teman-teman gitu. Setelah itu teman-teman bisa mengumpulkan kekurangan yang masih bisa diperbaiki dan kelebihan yang bisa dikembangkan. Nah, setelah terkumpul, silahkan pilih satu kekurangan yang akan teman-teman perbaiki dan satu kelebihan yang akan teman-teman kembangkan. Contohnya, ada kekurangan yang bisa diperbaiki dan ada kekurangan yang tidak bisa diperbaiki ya. Misal seperti tadi, hidung pesek itu kan udah nggak mungkin diperbaikin gitu. Tetapi seperti misal tinggi badan, kalau usianya sudah sesaya, ya itu nggak bisa diperbaiki. Tetapi kalau teman-teman mungkin yang usianya masih 16, 17, 18 tahun, kalau teman-teman merasa tidak pede dengan tinggi badan teman-teman sekarang, aku merasa aku pendek, teman-temanku tinggi, kayak gitu, ya itu masih bisa diperbaiki. Jadi berusahalah semaksimal mungkin, misal rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, minum susu, kayak gitu. Nah, contoh yang lain, teman-teman merasa insecure karena nilai fisikanya jelek. Teman-teman bisa evaluasi apakah jangan-jangan selama ini memang cara belajarku yang salah atau aku yang kurang tekun, seperti itu. Nah, kalau memang nilainya jelek karena kayak gitu, ya perbaikilah. Mungkin bisa memperbaiki cara belajar, mungkin lebih rajin lagi dalam belajar, kayak gitu. Kak, aku sudah belajar mati-matian, aku sudah belajar dengan rajin, tapi nilaiku masih segini-segini aja. Ya, bagian dari teman-teman adalah mensyukuri dan menerima itu gitu. Yang penting adalah proses untuk mengusahakan yang terbaik, karena itu yang akan membentuk karakter teman-teman gitu, kan hasilnya. Kemudian tadi ya, satu kelebihan yang akan dikembangkan. Misal Kak, banyak yang bilang suaraku bagus. Oke, kalau teman-teman punya uang, mungkin bisa alokasikan uangnya untuk memanggil guru les privat. Atau kalau teman-teman yang mungkin tidak ada dana, ya silahkan pakai fasilitas yang ada, pakai teknologi yang ada, bisa belajar melalui teknik vokal melalui YouTube dan lain sebagainya kayak gitu. Terus misal ada lagi teman-teman yang, Kak, aku nggak pintar di pelajaran tapi aku suka make up, silahkan dikembangkan gitu. Misal bisa belajar melalui YouTube dengan melihat tutorial make up seminggu 3 kali, tekunilah itu. Nggak usah beli make up yang mahal-mahal dulu, pakai make up yang ada dan belajarlah secara maksimal kayak gitu. Kemudian langkah yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah diet sosial media. Bagi saya ini adalah cara yang signifikan gitu. Saya sendiri pernah mencoba dengan mematikan handphone saya selama 2-3 hari, dan itu beberapa kali saya lakukan. Setelah itu apa dampaknya? Hidup saya menjadi lebih ringan gitu, rasanya seperti ke-detox gitu ya, racun-racunnya kebuang. Kenapa diet media sosial ini perlu? Karena di zamannya sekarang ini kita tuh jadi kelebihan informasi yang kita terima, kemudian kita mendengar informasi yang tidak perlu kita dengar, kita melihat apa yang sebenarnya tidak perlu kita lihat gitu. Nah, dengan diet sosial media ini kita bisa jadi fokus ke diri kita sendiri dan juga fokus menikmati relasi kita dengan Tuhan. Nah, langkah praktisnya mungkin teman-teman tidak perlu se-ekstrim untuk mematikan HP seharian ya. Bisa juga teman-teman berdisiplin diri untuk misal aku mau main sosial medianya sehari 2 jam aja atau sehari 1 jam aja, dibatasi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengakui keunggulan atau kesuksesan orang lain. Jadi ketika kita melihat orang lain yang lebih dari kita, ya akuilah itu. Get inspired, don't get jealous gitu. Jadi misal kita lihat
teman kita, wah dia masih muda tapi udah berhasil memulai usahanya sendiri. Akuilah itu, tidak perlu merasa rendah diri, minder, dan lain sebagainya. Misal kita lihat dia ranking 1 terus ya, akuilah itu. Gitu. Tidak perlu merasa jadi, kok aku enggak ya, seperti itu dan lain sebagainya. Nah kemudian yang keempat, teman-teman perlu mengubah mindset teman-teman ya, bahwa kita seringkali berpikir kalau aku memakai barang-barang branded, aku berarti berharga. Kalau aku berhasil ranking 1, aku berarti berharga. Kalau aku berhasil masuk universitas dan lulus dengan nilai cum laude, berarti aku sukses, kayak gitu. Tidak seperti itu teman-teman. Allah itu tadi ya, seperti lagu yang sudah kita dengarkan bahwa kita dijadikan Allah itu indah gitu. Jadi kita berharga ya karena Allah menciptakan kita berharga, bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan karena kita menghasilkan sesuatu, dan juga tidak tergantung kita cantik atau tidak, kita pintar atau tidak, HP kita baru atau tidak, kita pakai baju branded atau tidak, tetapi kita berharga ya karena Allah menciptakan kita berharga gitu. Tidak peduli dimanapun kita kuliah atau bahkan kita tidak kuliah pun, kita tetap berharga di mata Allah. Kemudian kalau kita tadi sudah banyak belajar ya masalah insecure ini, teman-teman perlu tahu bahwa permasalahan insecure ini utamanya adalah karena kita itu menerima diri kita sendiri apa adanya, sehingga timbullah rasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Dan apa sih akar dari semuanya ini? Akar dari semuanya ini adalah dosa gitu, karena kita adalah manusia berdosa, sehingga ketika kita melihat orang lain yang timbul adalah perasaan iri, perasaan minder, rendah diri, tidak mampu, kurang percaya diri, seperti itu. Nah, faktanya bahwa adalah Allah itu telah menerima kita dengan segala kekurangan kita, bahkan saat kita sendiri pun belum bisa menerima diri kita, Allah telah menerima kita apa adanya. Dan bahkan Allah telah mengampuni dosa kita dengan karya keselamatan, yaitu Yesus mati di kayu salib. Roma 5 ayat 8 mengatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi pada ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita dapat nilai bagus, bukan ketika kita memakai barang branded, atau bukan ketika kita kuliah di universitas ternama, kayak gitu. Jadi Allah mengasihi kita saat kita masih berdosa. Nah, namun untuk dapat mengalami kasih Allah yang tidak bersyarat ini, kita juga harus merespon, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menerima Dia sebagai satu-satunya juru selamat yang hidup secara pribadi. Nah, teman-teman sendiri sudah pernahkah melakukan hal ini? Jika belum, teman-teman bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teman-teman bisa mengingat dosa-dosa yang sudah pernah teman-teman lakukan, kemudian membawa itu di hadapan Allah dan akuilah itu. Dan berusaha untuk tidak melakukan dosa-dosa itu lagi. Kemudian akuilah karya keselamatan bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa teman-teman semua. Setelah itu undanglah Tuhan Yesus masuk ke dalam hati teman-teman sebagai satu-satunya juru selamat yang hidup sekali untuk selamanya. Gitu teman-teman. Wah, ternyata jadi begitu ya Mbak caranya untuk merdeka dari insecure. Tips and triknya sangat solutif sekali dan juga sangat praktis ya. Kita tinggal buat jurnal kekurangan dan kelebihan kita, mungkin di sosial media, dan mengakui keunggulan kesuksesan atau orang lain. Dan yang terpenting nih, kita juga harus menerima keselamatan dari Allah ya Mbak. Nah, mungkin teman-teman yang masih bingung gimana sih cara mengalami keselamatan itu,
Mungkin setelah ini Mbak Grace akan menuntun kita melalui doa, sekalian doa penutup ya Mbak. Oke, mari teman-teman kita berdoa bersama. Bagi teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus, teman-teman bisa menirukan dalam hati, akan saya tuntun dalam doa. Mari teman-teman bisa ingat dosa-dosa yang telah teman-teman lakukan. Kemudian akuilah itu sebagai dosa di hadapan Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah itu akuilah bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib sebagai juru selamat yang hidup. Saya mengakui Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya. Dan saya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya untuk menjadi juru selamat yang hidup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami sudah boleh bisa belajar bersama-sama tentang insecure. Kami berdoa untuk bagi setiap pendengar supaya hal ini tidak hanya sekedar dipelajari tetapi bisa mengubah hidup setiap kita. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih Mbak Grace sudah menuntun kami untuk bagaimana cara menerima keselamatan. Nah, sekarang nih teman-teman kita masuk ke kesimpulan atau kata-kata penutup nih dari Mbak Grace. Silakan Mbak Grace. Nah, kalau teman-teman semua sudah mengikuti doa tadi, berarti teman-teman sudah diselamatkan dan mendapatkan hidup kekal. Dan juga berarti teman-teman semua sudah dimerdekakan dari dosa dan bisa menikmati kasih Allah yang tidak bersyarat itu. Berarti cara hidup teman-teman juga harus cara hidup orang merdeka, termasuk merdeka dari perasaan tidak aman atau perasaan tidak percaya diri. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk merasa minder atau tidak berharga. Menarik sekali ya teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Kita jadi tahu apa itu insecure, dampaknya, dan yang terpenting adalah bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan cara menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Oke, baik Mbak Grace. Terima kasih boleh membagikan banyak pada podcast kali ini. Sangat memberkati. Semoga menolong teman-teman Guardian semua untuk belajar mengenai insecure. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Sobat Guardians yang sudah mendengarkan dari awal sehingga kita bisa belajar bersama hari ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari sobat-sobat semua, silakan sampaikan dengan cara DM di Instagram @guardiansklaten. Sampai jumpa dan nantikan fellowship selanjutnya dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.